Ini foto lama Pasar Lubuk Basung sebelum menjadi ibu kota Kabupaten Agam, atau katakanlah belum ada bangunan-bangunan di pinggir jalan di pusat kota lama, pasar lama itu bangunan yang bagus-bagus. Sekarang sudah banyak tumbuh bangunan bagus. Ini foto pasar lama. Di kanan, di belakangnya nampak gonjong. Itu merupakan kantor Wali Negari Lubuk Basung dulunya. Baiklah, kita akan terus lanjutkan cerita Lubuk Basung. Jangan lupa kita Lubuk Basung, cerita kisah Lubuk Basung, kisah kelarasan Lubuk Basung. Sebelumnya jangan lupa untuk demi kemajuan konten Haji Marjali, BSI suku Cenyago, Datuk Kamsati Lubuk Basung mempunyai dua channel, yaitu satu Marjali Cenyago kodenya M, dan yang nomor 2-nya Pak Marjali kodenya P. Untuk boleh majunya channel, katakanlah channel sederhana atau katakanlah channel Pak Marjali ini supaya maju, jangan lupa subscribe dan like ya. Mulai berkembang, mudah-mudahan dengan adanya like dan subscribe pemirsa channel Pak Marjali Cenyago berkembang dan maju dan ada peningkatan. Kisah kelarasan Lubuk Basung. Kelarasan di Lubuk Basung berdiri pada tahun 1846. Sebelumnya Geragahan masuk Lubuk Basung, tetapi karena pertalian adat Koto Peliang maka Geragahan masuk ke Larasan Tiku. Tidak berapa lama masuk ke Larasan Tiku, kembali lagi ke dalam permintaan Laras Lubuk Basung, sebab lebih mudah berhubungan dan pergaulan dengan masyarakat Kelarasan Lubuk Basung. Apalagi orang Geragahan dan Lubuk Basung sudah bertali adat dengan mengikat perjanjian dan persetujuan serta persumpahan dengan mengadakan helat gadang di Kajai atau persemayaman gadang. Kelarasan Lubuk Basung terbagi atas 4 negari, masing-masing diperintahi oleh seorang penghulu kepala, yaitu Nagari Kandis, Nagari Bonjol Baru, Nagari Geragahan, dan Nagari Kampung Pinang. Jadi 4 nagari masing-masing diperintah oleh seorang penghulu kepala, yaitu Nagari Kandis, Nagari Bonjol Baru, Nagari Geragahan, dan Nagari Kampung Pinang. Orang yang satu kelarasan itu disebut orang nan sebuah mimba. Itu cerita orang tua-tua lama. Tetapi orang Lubuk Basung dan Geragahan saja disebut orang nan sebuah mimba. Karena dan ada juga disebut orang nan ampek balik suku, disebabkan orang Lubuk Basung 7 suku dan orang Geragahan disebut orang pula 7 suku.
oleh karena orang Garagahan hanya pada masa itu 6 suku, maka ditempatkanlah sesuku atau satu suku lagi di hilir Koto Tuo yang bernama Koto Manampuang. Menurut sepanjang adat Nagari Luwuk Basuang dan Garagahan tidak berbatas dalam suatu seruannya, yaitu Kapadang samo Mangimpau, Karimbo samo Manyariang, dan yang lereng sama-sama dijadikan ladang, yang datar sama dijadikan sawah. Tetapi lain halnya parit nan tarantang, sawah nan bapiliang, ladang nan babintala, harato nan mapunyo. Adapun batas-batas kelarasan Luwuk Basuang menurut sebutan orang tua-tua niniak mama adalah dari Luwuk Alai ke Batu Gajah, dari Batu Gajah ke Batu Karak, dari Batu Karak terus ke Rimbo Tabaka, dari Rimbo Tabaka ke Muaro Cikalo, dari Muaro Cikalo terus ke Mandulang Buki sampai ke Gunung Karambia atau Gunung Danau. Dari Gunung Danau terus ke Batang Togo, dari Batang Togo terus ke Batu Baniang, dari Batu Baniang terus ke Sarasah Tajun, dari Sarasah Tajun terus ke Kampuang Melayu, dari Kampuang Melayu ke Kampuang Melayu terus ke Seberang Tengah, dari Seberang Tengah menuju ke Luwuk Lundang, dari Luwuk Lundang terus ke Durian Sikarapuh, dari Durian Sikarapuh terus ke Muaro Lolo, ke Bukit Caliak, dari Bukit Caliak terus ke Batu Pila, dari Batu Pila di Balai Salasa terus ke Luwuk Buntiang Gadih, terus ke Batang Antokan, dari Luwuk Buntiang Gadih ke Batang Kalundutan, dari Batang Kalundutan ke Batu Tigo, dari Batu Tigo terus ke Labuah Nan Pacah, dari Labuah Pacah terus ke Luwuk Alai. Batas-batas itu tidaklah begitu lurus tabentang, melainkan berkelok-kelok menurut giliran tanah-tanah kepunyaan tertentu bagi tiap-tiap nagari yang berkeliling. Inilah sejarah mengenai pertalian Luwuk Basuang dan Garagahan. Padahal dulunya Garagahan ini sempat berkelarasan tiku karena dari pertalian adat dia berkesalahan Luwuk Basuang. Oke, Pak Yus.